Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasril. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah turun. Nah, materi yang pertama yang dimana itu berbicara tentang ekonomi sumber daya manusia. Nah, ekonomi sumber daya manusia ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perorangan maupun agregatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payah di pasar tenaga kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya itu berbicara tentang permintaan tenaga kerja, yang dimana dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seseorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya adapun materi yang ketiga itu berbicara tentang penawaran tenaga kerja, yang dimana penawaran tenaga kerja ini adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Adapun materi keempat itu berbicara tentang pasar tenaga kerja. Nah, berbicara tentang pasar tenaga kerja itu berbicara tentang suatu titik temu permintaan tenaga kerja baik dari sektor swasta dan pemerintah dengan sektor penawaran tenaga kerja yang tersedia. Pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat memberikan pengaruh bagi penentuan tingkat upah tenaga kerja itu sendiri. Oke, selanjutnya berbicara tentang perbedaan upah. Nah, yang dimana upah mengacu pada perbedaan upah atau gaji antara orang-orang dengan keterampilan yang sama di berbagai daerah atau industri. Ini juga dapat merujuk pada perbedaan upah antara karyawan yang memiliki keterampilan berbeda dalam industri yang sama. Nah, yang selanjutnya itu berbicara tentang human capital. Human capital ini berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan, organisasi untuk mempersiapkan masa depan pengusaha ataupun organisasi melalui penanaman pengetahuan untuk kemampuan pada manusianya itu sendiri. Berbicara tentang struktur upah, yang dimana adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Demikian juga dalam komponen yang disebutkan bahwa pengusaha penyusunan struktur dan skala upah dalam rangka penetapan upah masing-masing pekerja di perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya itu berbicara tentang diskriminasi di pasar tenaga kerja, yang dimana kesenjangan upah dan kesempatan kerja atau biasa disebut dengan employment opportunities untuk pekerjaan yang sama dengan faktor penyebab ras, gender, suku, bangsa, tingkat pendidikan dan lain-lain, yang lebih seperti itu. Nah, berbicara tentang mobilitas pekerja
merupakan suatu bentuk perpindahan non fisik tenaga kerja. Adapun dan di situ berbeda dengan mobilitas spesial yang memperhatikan dimensi geografis. Mobilitas tenaga kerja ini memberikan perhatian pada perubahan lapangan pekerjaan dan suatu pekerjaan tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya itu berbicara tentang peran pemerintah dalam pasar. Peran pemerintah dalam pasar itu harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar dan menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun serikat pekerja itu berbicara serikat pekerja ini atau biasa disebut serikat buruh ialah organisasi yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum dibanding seperti upah di bidang seperti upah, jam dan kondisi kerja melalui pemimpinnya. Serikat pekerja bertawar menawar dan mengajukan atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan majikan. Dan adapun materi yang terakhir turun itu berbicara tentang pengangguran. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengangguran ini sudah kita ketahui dan tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, di sini pengangguran itu sudah merajalela di kalangan sekitar kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk mengurangi pengangguran yang ada di sekitaran kita itu sendiri. Nah, dengan bagaimana caranya? Menyediakan suatu lapangan kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, pengangguran atau ada yang di mana pengangguran untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu adalah pengertian dari pengangguran. Untuk materi ini kurang lebih itu hanya itu yang saya bisa. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.